Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami naikkan syukur kami di hadapan Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Di sepanjang malam telah kami lewati, telah kami lalui Tuhan. Kami sadar itu semua bukan karena kekuatan kami, melainkan itu semua atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sebentar lagi juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari berkati hamba-Mu Tuhan, berkati bibir mulut hamba-Mu. Kiranya setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu itu semua berasal dari Engkau. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan sama-sama diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita sebagai umat Kristen, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak akan pernah ada alasan untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kenapa? Yang dimana kita masih ada hingga sampai detik ini, itu semua atas anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita.
Itulah sebabnya Bapak Ibu, firman Tuhan jelas mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-27. Sekali lagi, Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-27. Saya akan bacakan kepada jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Begini firman Tuhan, ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Pada pagi hari ini saya akan memberikan tema, yaitu jika kamu mampu, lakukanlah. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di sini ada suatu kata yang sangat menarik perhatian kita, yang di sana dikatakan janganlah menahan kebaikan. Di sini siapa sih yang tidak mengerti, siapa sih yang tidak tahu arti dari sebuah kebaikan? Saya yakin dan saya percaya kita semua pasti mengerti apa arti dari sebuah kebaikan. Dan kalau saya mau bertanya, siapa sih yang tidak mau menerima kebaikan? Di antara kita, siapa sih yang tidak mau menerima kebaikan itu? Pasti kita semua mau untuk menerima kebaikan. Tetapi yang menjadi pertanyaan lagi, apakah kita mau melakukan kebaikan itu kepada orang lain atau tidak? Itulah sebabnya pada malam pagi hari ini kita akan belajar tentang itu. Jika kamu mampu, lakukanlah. Artinya apa jemaat yang diberkati oleh Tuhan? Jika kita mampu melakukan suatu kebaikan, lakukanlah. Jangan pernah menunda-nunda. Yang dimana di ayat yang ke-28, janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Jelas jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Di sini dikatakan, janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Ini yang saya katakan tadi Bapak Ibu. Terkadang di dalam kehidupan kita mau untuk menerima suatu kebaikan. Kita mau menerima suatu hal yang sangat baik. Tetapi apakah kita mau menjadi salah satu orang yang mau melakukan suatu kebaikan? Dan kebanyakan sekarang orang-orang pada minder untuk melakukan suatu hal kebaikan. Karena kenapa? Mereka berkata, apa sih yang bisa saya lakukan? Saya tidak mempunyai apa-apa. Saya tidak mempunyai harta. Saya tidak mempunyai suatu kemewahan. Di sini suatu kebaikan bukan cuma berbicara tentang kekayaan, bukan cuma berbicara tentang jabatan, enggak. Suatu kepedulian pun itu sudah menjadi suatu kebaikan. Artinya apa Bapak Ibu? Suatu kebaikan tidak ada batasnya. Artinya di saat kita mau untuk melakukan kebaikan, di saat kita ada niat untuk melakukan suatu kebaikan, saya percaya dan saya yakin kita semua akan bisa melakukan suatu kebaikan. Mulai dari menunjukkan perhatian kita, mulai dari kita merangkul orang-orang yang mungkin jauh dari Tuhan, itu adalah suatu hal kebaikan. Di sini saya akan memberikan sedikit ilustrasi, yang dimana di sebuah sekolah ada seorang murid yang mempunyai suatu tugas yang diberikan oleh guru di sekolah. Karena dia berpikir dan dia berkata di dalam hatinya, tugas itu masih lama dikumpulkan. Karena dia mau menunda, semakin banyak tugas yang diberikan oleh guru, semakin menumpuk tugas yang dipercayakan kepada murid itu, sehingga dia tidak bisa menyelesaikan satu pun tugas itu. Padahal dia mempunyai kesempatan untuk mengerjakan tugas itu. Tetapi karena dia menunda, sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa. Begitu juga dengan kebaikan. Sebenarnya kita mempunyai suatu peluang, sebenarnya kita mempunyai suatu kesempatan untuk melakukan suatu kebaikan itu. Tetapi karena kita menunda, karena ada rasa minder, rasa takut, rasa malu untuk melakukannya,
Sehingga pada saatnya, pada ujung-ujungnya, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Suatu kebaikan pun kita tidak bisa melakukan. Karena kenapa? Ada suatu penundaan di dalam hati kita. Ada suatu penundaan di dalam pikiran kita. Sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa. Karena kenapa? Di ayat 27 yang telah kita bacakan tadi, ada kata mengatakan, padahal engkau mampu melakukannya. Sebenarnya kita semua jemaatnya yang berkati oleh Tuhan mampu untuk melakukan suatu kebaikan itu. Tetapi kembali sekarang, kembali di dalam kehidupan kita, apakah kita mau untuk melakukan kebaikan itu atau tidak? Jawabannya ada bagi Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan. Dan di ayat 28, janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah ada suatu hal di dalam hati kita untuk berkata kepada orang itu, untuk menunda suatu kebaikan itu. Kalau kita mampu untuk melakukan kebaikan itu, lakukanlah. Karena kebaikan itu adalah satu hal yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya cuma mau mengatakan, di saat kita mempunyai suatu peluang, di saat kita mempunyai suatu kesempatan untuk melakukan kebaikan itu, untuk melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan, lakukanlah. Jangan pernah menunda. Karena kenapa? Di saat kita menunda, semakin banyak tanggung jawab yang akan diberikan kepada kita. Sehingga kita bingung dan kita tidak tahu mau mengerjakan yang mana. Dan sehingga ujung-ujungnya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Karena semakin banyak tanggung jawab yang telah Tuhan berikan bagi kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini, saya cuma mau mengingatkan kita, kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita, jika kita mampu melakukan, jika kita mampu mempunyai suatu kesempatan, lakukanlah. Jangan pernah ada kata menunda, jangan pernah ada kata tidak mampu. Lakukanlah sebisa kita dan lakukanlah setulus hati kita. Mungkin kebenaran firman Tuhan saya cukupkan sampai di sini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kembali kami naikkan syukur kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk melakukan setiap kebaikan, baik bagi sesama kami, bagi lingkungan kami, bagi keluarga kami. Ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk melakukan kebaikan itu. Dan terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Sebentar lagi juga kami akan melakukan setiap aktivitas kami. Kiranya Engkau melindungi, menjagai kami Tuhan. Mulai dari pagi ini hingga sampai pada malam hari lagi nanti Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau menjagai kami. Tuhan, kami akan melakukan setiap aktivitas kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam